Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dokter Sehat saya Raka. Dan hari ini, jujur saja, saya khawatir orang tua saya mulai sering mengeluh nyeri di sendi. Terutama di malam hari, kadang jempol kaki bengkak. Panas, seperti ditusuk jarum. Saya takut ini bukan pegal-pegal biasa. Dan untuk membahas ini, saya sangat beruntung bisa duduk bersama seorang tokoh luar biasa. 30 tahun mengabdi di dunia kesehatan lansia. Beliau adalah penulis buku sehat di usia emas. Dan juga channel and Sultan Pusat Perawatan Lansia Jakarta Bali. Selamat datang, Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri terbaik Indonesia. Terima kasih, Mas Raka. Saya di sini bukan sekadar berbicara. Saya datang karena saya lelah melihat lansia datang ke ruang praktik saya. Dengan wajah putus asa, mereka berpikir sakit sendi itu takdir. Mereka pasrah jadi beban keluarga, padahal banyak hal bisa dicegah asal kita paham. Itu yang ingin saya gali. Dok, karena sakit asam urat ini menyakitkan bukan cuma di tubuh, tapi juga di hati. Betul, saya punya pasien. Ibu Sri di Yogyakarta. Beliau tidak bisa sholat berdiri lagi karena lututnya bengkak. Dulu rajin ke pasar. Sekarang hanya duduk di teras. Bayangkan, bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan kemandirian seperti itu. Astaga. Dan banyak orang anggap ini hal biasa, padahal bisa sangat merusak. Dan lebih parah lagi, mereka pikir satu-satunya solusi adalah obat kimia seumur hidup, padahal banyak herbal Indonesia yang murah, aman, dan efektif asal tahu cara pakainya. Wah, ini pasti akan membuka mata banyak orang. Tapi sebelum kita lanjut, yaudah sebentar ya. Kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Makassar, Pekanbaru, Magelang, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat. Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Tadi Ibu bilang banyak herbal lokal bisa bantu lawan asam urat, tapi apakah itu benar-benar bisa menggantikan obat? Mas Raka, saya akan jawab dengan tegas herbal, bukan pengganti mutlak, tapi bisa menjadi pendamping sangat kuat asalkan dipakai dengan cara yang benar. Saya ingin mengubah cara pandang orang tua kita bahwa tubuh kita ini bukan robot yang perlu dibenahi terus-menerus dengan obat kimia. Wah, jadi kalau nyeri menyerang, jangan langsung panik beli obat di warung. Tepat, sebelum lari ke obat keras, mari lihat dulu apa yang ada di dapur kita. Karena kadang, penyelamat itu justru bersembunyi dalam bentuk paling sederhana. Contohnya, Daun salam, banyak orang anggap ini cuma penyedap gulai. Tapi bagi saya, daun salam adalah pasukan pembersih kristal asam urat di tubuh. Ibu serius. Serius? Mas Raka. Saya punya pasien, Pak Wardi, usia 67 tahun. Tukang becak di Jakarta Timur, jempol kakinya sering membengkak sampai tidak bisa narik becak 3 hari. Setelah saya ajarkan cara buat air rebusan daun salam yang benar, dan tentunya dengan pola makan dijaga, sekarang serangan asam uratnya turun drastis. Wah, keren banget. Tapi bagaimana cara kerja daun salam itu? Daun salam punya kandungan flavonoid dan tanin. Kedua senyawa ini mampu menghambat enzim santin. Oksidase enzim inilah yang mengubah purin menjadi asam urat, jadi kita hentikan proses di sumbernya, dan bonusnya daun salam juga diuretik, membantu ginjal buang kristal asam urat lewat urin. Luar biasa. Tapi, orang sering asal rebus daun salam. Ada aturan khusus nggak? Dok, Ada. Ini bagian penting. Salah rebus,
Khasiatnya hilang. 1 ambil 10 sampai 15 lembar daun salam segar. Jangan pakai yang sudah kering dan coklat. 2 rebus dengan 3 gelas air. Kecilkan api. Biarkan menyusut hingga tinggal 1 gelas. 3 saring dan minum 2 kali sehari pagi dan malam setelah makan. Dan ini boleh diminum terus. Boleh, asal tidak berlebihan. Jangan lebih dari 1 gelas per hari. Dan kalau punya gangguan ginjal atau hati berat, konsultasikan dulu. Herbal itu ibarat pisau, bisa menyembuhkan, bisa juga menyakiti kalau sembarangan. Saya mulai paham. Jadi, kita butuh ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan tren. Betul. Dan satu lagi, herbal bekerja pelan, tapi konsisten. Ini bukan sulap. Ini proses pemulihan alami. Lalu, kalau nyerinya sudah parah, daun salam cukup kuat. Kalau nyeri sedang menyerang, kita butuh bantuan dari si pedas yang hangat, yaitu jahe. Ya Heva, saya suka minum jahe. Apalagi Paujan. Dan ternyata, selain menghangatkan tubuh, jahe mengandung gingerol, senyawa alami yang mirip cara kerjanya dengan obat antiinflamasi non-steroid. Jadi jahe itu kayak ibuprofen alami. Tepat sekali, gingerol menghambat prostaglandin, pemicu rasa sakit dan bengkak. Jahe bisa meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan membantu tidur nyenyak saat sendi, terasa panas dan sakit. Dan bagaimana cara pakai yang benar? Gunakan jahe segar, lebih bagus jika jahe merah. Geprek 1 atau 2 ruas jahe, rebus dengan 2 gelas air, biarkan hingga tersisa 1 gelas. Bisa juga diseduh langsung, tambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis, jangan pakai gula pasir. Dan bisa dikompres juga ya. Benar, kompres hangat dari air jahe atau parutan jahe bisa bantu meredakan bengkak dari luar. Tapi dok, ini aman untuk semua orang. Tidak semua, jahe bisa mengencerkan darah. Jadi harus hati-hati untuk yang minum obat pengencer darah. Juga bagi penderita MAG, sebaiknya mulai dari dosis kecil dulu. Saya suka bagaimana ibu menjelaskan jelas. Tegas, tapi tetap hangat. Saya hanya ingin satu hal, Mas Raka, orang tua di Indonesia tidak lagi menderita diam-diam. Saya ingin mereka tahu mereka bisa melawan. Dok, tadi ibu sebut daun salam dan jahe sebagai 2 senjata utama. Tapi saya dengar ada juga yang pakai serai. Betul sekali. Sereh atau serai itu luar biasa. Bukan cuma penyedap soto, tapi agen detoksifikasi alami yang bisa mempercepat pembuangan kristal asam urat dari tubuh. Jadi dia lebih ke fungsi pembersih. Tepat. Sereh bersifat diuretik kuat, artinya dia membantu kita buang air kecil lebih lancar, dan setiap kali kita buang air kecil, kita mengeluarkan kelebihan asam urat dari darah. Jadi bukan hanya mengurangi produksi, tapi juga membersihkan sisa-sisa. Ya, dan jangan lupa, serai juga mengandung sitral, senyawa antiinflamasi yang walau tidak sekuat jahe, tetap efektif membantu mengurangi bengkak dan nyeri sendi. Saya suka aromanya sih. Saya panggil. Dan itu bukan cuma menyenangkan hidung, tapi juga menenangkan pikiran. Saya sarankan pasien saya minum teh serai hangat sebelum tidur. Banyak yang melaporkan tidur mereka lebih nyenyak. Cara bikinnya gimana? Bu dokter. Sederhana, ambil 2 sampai 3 batang serai. Cuci bersih. Geprek bagian putihnya. Rebus dengan 2 gelas air selama 10 menit. Sharing dan minum hangat. Berarti ini bisa jadi rutinitas malam hari. Iya, tapi ingat, karena efek diuretiknya kuat, harus minum air putih cukup sepanjang hari. Jangan sampai dehidrasi. Kalau tekanan darah rendah, gimana? Harus hati-hati, konsumsi serai
bisa menurunkan tekanan darah, jadi jangan berlebihan. Selalu dengarkan tubuh sendiri. Saya mulai sadar. Ternyata banyak bahan sederhana yang punya kekuatan luar biasa. Betul. Contoh berikutnya, kunyit Wah, saya suka banget warna kunyit kuning cerah. Khas sekali. dan warna itu berasal dari kurkumin, senyawa super yang memblokir peradangan dari akarnya. Lebih kuat dari jahe. Dalam hal antiinflamasi jangka panjang, iya, kurkumin mampu menghentikan pelepasan molekul radang di tingkat sel. Ini sangat membantu saat asam urat menyerang dengan hebat. Jadi ini cocok untuk fase serangan parah. Betul, kunyit tidak hanya meredakan nyeri, tapi juga melindungi jaringan sendi dari kerusakan lebih lanjut. Karena sifat antioksidannya, Cara pakainya seperti jamu. bisa ambil 1-2 ruas kunyit, parut, atau iris tipis, lalu rebus dengan 2 gelas air. Tambahkan sejumput lada hitam di akhir perebusan. Ini penting, piprin dari lada hitam meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Wah, banyak orang mungkin belum tahu trik lada hitam ini. Makanya, saya selalu bilang, herbal itu perlu ilmu. Bukan sekadar tradisi, Ada pantangan konsumsi kunyit. ya, kunyit mengencerkan darah juga. Jadi, hati-hati bagi yang sedang minum obat pengencer darah atau punya batu empedu, mulailah dengan dosis kecil dan amati reaksi tubuh. Saya bisa bayangkan, kalau kita gabungkan semua ini daun salam, yahe, seri, kunyit efeknya luar biasa ya. Masih ada satu lagi, sering dianggap remeh. Padahal luar biasa seledri. Seledri, itu kan cuma buat garnish di sup. Dan itu, kesalahpahaman besar seledri adalah peluru asam urat alami yang sangat kuat. Apa kandungan utamanya? Luteolin, flavonoid yang menghambat enzim pembentuk asam urat. Seledri juga diuretik kuat dan memiliki sifat alkali, artinya membantu menetralkan keasaman darah. Membuat kristal asam urat sulit terbentuk. Bagaimana cara mengonsumsinya? 3:1. Rebus biji seledri 1 sendok makan dengan 2 gelas air. Hingga tersisa 1 gelas. 2. Jus batang seledri segar. 3-4 batang. Minum pagi hari saat perut kosong. 3. Rebus batangnya langsung jika tidak punya juicer. Tapi ini aman untuk semua. Seperti biasa, hati-hati untuk penderita gangguan ginjal, ibu hamil, atau yang alergi seledri. Dan jangan lupa, banyak minum air putih. Karena seledri juga mempercepat pengeluaran cairan. Luar biasa, 5 bahan. Semua ada di pasar tradisional, bahkan di halaman rumah. Inilah kekuatan Indonesia. Tapi kita harus ingat, jangan hanya minum herbal. Lalu makan emping dan jeroan setiap hari. Waduh, itu kebiasaan banyak orang tuh. Mulai sekarang, ayo kita ubah gaya hidup. Bukan hanya sembuh, tapi bebas dari ketakutan. Dok, tadi ibu bilang sesuatu yang menohok sekali, jangan minum herbal. Lalu makan emping dan jeroan setiap hari. Saya rasa ini banyak kejadian. Ya, Sangat banyak. Mas Raka, saya sering temui pasien yang berkata, saya sudah minum air daun salam tiap hari kok, Bu Dokter, tapi di meja makan mereka ada gulai otak, kerupuk emping, teh manis, dan nyusul pukat pakai susu kental manis. aduh. Jadi herbalnya kalah sama pola makannya ya. Betul sekali, asam urat itu tidak akan terkendali jika gaya hidup tidak ikut berubah. Ini bukan soal seberapa hebat herbal kita, tapi seberapa serius kita menjaga tubuh. Lalu, apa saja makanan yang harus dihindari? Pertama, makanan tinggi purin,
seperti jeroan hati, paru, usus, seafood kerang, udang, emping, kacang tanah, dan makanan olahan berlemak tinggi, kedua minuman manis, termasuk soda, teh manis, dan jus dengan gula tambahan, ketiga alkohol yang memperparah produksi asam urat dan menghambat pembuangan lewat ginjal. Jadi harus ganti semuanya. Bukan ganti semua, tapi bijak memilih, ganti emping dengan kerupuk singkong tanpa MSG. Ganti teh manis dengan air kelapa muda tanpa gula itu justru bisa bantu menurunkan tekanan darah. Wah, banyak yang bilang air kelapa cuma buat segar-segar. Itu pemahaman yang salah. Air kelapa mengandung kalium tinggi, membantu ginjal bekerja optimal, dan mempercepat pengeluaran asam urat. Banyak penelitian awal mendukung ini. Jadi ada cara enak tapi aman. 10-2. Pisang rebus di pagi hari. Sayur bening bayam tanpa santan. Atau tempe kukus bisa jadi menu harian yang sehat dan bersahabat bagi penderita asam urat. Wah, ini seperti membuka mata saya. Bu, Saya ingin cerita sedikit tentang Pak Darto. Usia 69 tahun. Tinggal di kampung dekat Klaten. Dulu tiap bulan datang ke puskesmas, karena sendi lututnya bengkak, jalan pun diseret. saya bisa bayangkan betapa menyakitkannya itu. Beliau sampai hampir putus asa. Anak-anaknya sibuk kerja, istri sudah sepuh juga, tapi setelah dia ubah total makanannya, minum air putih, minimal 2 liter per hari, jalan kaki tiap pagi, dan rutin minum rebusan seledri serta jahe. 6 bulan kemudian, beliau datang ke saya dan bilang, "Bu dokter, saya bisa ikut jalan santai bareng cucu saya di hari Minggu." Masya Allah, itu pasti momen haru ya. Bu, Sangat, bukan karena beliau sembuh total, tapi karena beliau kembali punya harapan. Itulah kekuatan perubahan gaya hidup. saya rasa banyak yang menonton ini perlu dengar bahwa perubahan kecil bisa berdampak besar. Betul. Mulai dari langkah kecil, ganti camilan dengan buah, minum air putih, bukan teh manis. Kurangi nasi putih, tambahkan sayur dan tempe. Jalan kaki 30 menit setiap pagi. Semua itu murah, praktis, dan bisa dilakukan siapapun. Betul. Tapi ingat, tidak ada hasil besar tanpa konsistensi. Bu dokter, banyak penonton pasti punya pertanyaan. Saya kumpulkan dari komentar minggu lalu. Boleh ya saya bacakan? Silakan. Mas Raka, saya senang sekali kalau masyarakat bertanya. Artinya, mereka peduli dan ingin belajar. Pertama dari Bu Lilis, usia 62 tahun. Dari Lampung, kalau saya sudah minum rebusan daun salam, masih boleh minum jahe juga. Pertanyaan bagus. Jawabannya boleh, tapi atur waktunya, jangan diminum bersamaan. Contohnya, pagi air rebusan daun salam, sore atau malam air jahe hangat, tujuannya agar tubuh tidak kewalahan. Dan kita bisa merasakan manfaat maksimal dari masing-masing herbal. Wah, berarti bisa digilir ya? Bu, Betul. Bahkan saya sudah susun jadwal sederhana konsumsi herbal untuk penderita asam urat ringan sampai sedang. boleh dibagikan sekarang? Tentu, ini jadwal mingguan praktis yang bisa diikuti. Senin pagi daun salam malam jahe, Selasa pagi seledri jus atau rebusan malam kunyit, Rabu pagi daun salam malam serai, Kamis pagi jahe malam kunyit, Jumat pagi seledri malam sereh, Sabtu Minggu istirahat herbal. Fokus pada hidrasi dan makanan sehat. Wah, saya suka praktis dan tidak berat. Tapi kenapa Sabtu dan Minggu tidak minum herbal? Agar tubuh juga punya waktu untuk beristirahat
dan mendetoksifikasi alami tanpa stimulasi dari luar, kita tidak ingin membebani organ ginjal dan hati. Ini menarik. Jadi, tidak boleh konsumsi herbal setiap hari tanpa henti. Cepat sekali. Semua harus ada jeda, dan kita harus dengar sinyal dari tubuh. Bila mulai terasa mual, pusing, atau tidak nyaman, berhenti dulu dan konsultasi. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ruslan. Usia 65 tahun. Dari Gresik, saya sering nyeri malam hari. Tapi malas bikin ramuan. Bisa nggak diganti suplemen instan dari toko? Pertanyaan yang sangat umum, tapi saya ingin jujur banyak suplemen instan itu tidak jelas isinya. Bahkan beberapa mengandung bahan kimia tersembunyi. Kalaupun beli, pastikan ada izin BPOM dan tetap jadikan itu sebagai pelengkap, bukan andalan utama. Jadi, herbal buatan sendiri tetap lebih baik. Selama bahan bersih dan cara pengolahan benar, iya. Anda tahu asalnya, takarannya, dan Anda bisa menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Bu, ada juga yang bilang, kalau sudah minum herbal, nggak perlu olahraga lagi. Itu benar. Itu mitos berbahaya. Tanpa olahraga, sirkulasi darah tidak lancar. Asam urat tetap menumpuk. Minimal jalan kaki 30 menit sehari. Atau senam ringan di halaman rumah. Dan air putih juga penting ya. Sangat penting. Air putih adalah pelarut alami terbaik untuk asam urat. Minimal 2 liter sehari. Jangan tunggu haus baru minum. Saya senang karena setiap pertanyaan dijawab bukan hanya dari pengalaman, tapi juga dengan logika dan cinta. Bu Dokter, Karena saya percaya setiap pasien adalah ayah ibu, saya juga, dan saya tidak ingin mereka merasa sendirian menghadapi nyeri itu. Bu Dokter, saya nggak tahan pengen tanya satu hal. Kadang, yang sakit itu nggak cuma sendinya, tapi juga perasaannya. Saya sangat setuju. Mas Raka, ada satu hal yang sering terlupakan dalam pengobatan rasa malu dan putus asa yang diam-diam dipendam. Saya pernah lihat ayah saya menahan sakit sambil pura-pura tertawa depan cucunya. Tapi malamnya, diam-diam dia meringis di kamar. Dan itulah mengapa dukungan keluarga itu krusial. Orang tua sering merasa mereka beban. Mereka tidak ingin merepotkan. Akibatnya, mereka menyembunyikan rasa sakit. Telan obat diam-diam. Dan semakin memburuk. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Banyak hal, Mas, tapi dimulai dari hal kecil, tawarkan minum air putih setiap beberapa jam, masak makanan tanpa jeroan atau santan, ayak yalam pagi, bantu menyiapkan ramuan herbal dengan tangan sendiri. Tapi kadang anak-anak terlalu sibuk, lupa, atau merasa nanti-nanti saja. Dan itulah yang menyakitkan. Saya pernah menangani seorang ibu, Bu Marni. Dari Boyolali, beliau berkata, saya tidak sakit karena lutut saya. Saya sakit karena saya merasa tak terlihat. Kata-kata itu menghantam hati saya. Astaga, itu menyakiti. Bu, Tapi setelah cucunya yang masih SD, mulai rutin menyeduhkan teh sereh untuk neneknya setiap malam, kondisi Bu Marni perlahan membaik. Bukan cuma karena serehnya, tapi karena beliau merasa dicintai. saya rasa ini pelajaran penting bagi kita semua. Kadang, herbal terbaik adalah perhatian. Betul sekali, ramuan bisa datang dari daun, tapi kesembuhan datang dari relasi. Kalau begitu, saya ingin semua penonton yang menonton sekarang, kalau kamu punya orang tua, kakek nenek, atau tetangga sepuh yang sering sakit sendi, jangan tunggu mereka bicara dulu. Sambangi mereka, ajak bicara, tanyakan, apakah tadi malam
sakitnya kambuh, atau mau saya bikinkan jahe hangat, percayalah. Kalimat-kalimat itu bisa jadi penyembuh. Dan jika Anda sedang berjuang melawan nyeri sendiri, kami ingin bilang Anda tidak sendirian. Ada kami di sini. Ada ribuan orang di luar sana yang juga berjuang. Mari kita saling kuatkan. Bu Dokter, dari awal sampai sekarang, saya merasa seperti ikut perjalanan besar. Dari rasa sakit sampai harapan. Itulah yang saya harapkan. Mas Raka, bahwa setelah menyimak ini, penonton tidak hanya tahu apa itu asam urat, tapi juga paham bahwa mereka punya kendali untuk melawan. Boleh saya simpulkan sebentar? Silakan. Jadi, ada 5 herbal lokal yang bisa bantu redakan gejala asam urat, daun salam menghambat produksi asam urat, jahe pereda nyeri alami, serai membantu detox lewat ura, kunyit blokade peradangan, seledri melarutkan dan membuang kristal asam urat. Tapi semuanya harus dibarengi dengan perubahan gaya hidup, kurangi purin, gula, dan santan. Perbanyak air putih dan makanan alami, asterisk bergerak setiap hari, libatkan keluarga, dan bangun komunikasi. Luar biasa, Mas Raka. Dan saya ingin tambahkan satu hal terakhir. Apa itu? Bau. Berhentilah menunda, berhentilah berkata, nanti saja. Atau sudah terlanjur tua, tidak ada kata terlambat untuk berubah, karena setiap hari kita menunda. Kristal itu terus menggerogoti sendi, mempersempit gerak, merampas kebebasan. Dan kita tidak ingin kehilangan kebebasan itu hanya karena malas minum air putih atau tidak mau berhenti makan emping. Tepat. Dan bagi Anda yang sudah berjuang, saya bangga pada Anda. Teruskan. Jangan menyerah. Karena Anda bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga memberi contoh bagi generasi di bawah Anda. Saya percaya, setelah menonton ini, akan lahir ribuan Pak Darto dan Bu Marni lainnya yang tidak lagi duduk diam, tapi berdiri dan melangkah penuh semangat. Amin. Mari kita jadikan usia emas sebagai usia paling bermakna, karena sehat itu bukan milik yang muda saja, tapi milik semua yang bersungguh-sungguh. Bu Dokter, terima kasih atas ilmunya, hatinya, dan inspirasinya. Sama-sama. Dan terima kasih sudah memberi ruang bagi suara lansia untuk didengar. Untuk penonton podcast Dokter Sehat, kalau kamu merasa video ini membuka wawasan, jangan lupa tekan like, tulis komentar, dan bagikan sekarang juga ke orang tua, mertua, atau tetangga sepuh yang Anda kenal. Kesehatan itu bukan warisan, tapi pilihan, dan hari ini kita semua punya pilihan tetap menderita atau mulai melawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Raka. Dan saya Dr. Siti Setiati. Salam sehat selalu.